Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Muhafidah, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Angkatan 1 periode 2 tahun 2025 dengan nomor induk 21000124129. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di sekolah saya mengajar, yaitu di MTS Al-Mu'awana Sri Harjo Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu akan terlebih dahulu mengabsen kalian, ya. Absen terlebih dahulu. Abdullah Dafa Pratama, Aisyah Nur Maulita, Zahir Bustami, Dea Salsabila. Sakit, nggak berangkat ya? Yang sakit kita doakan ya, semoga segera diangkat penyakitnya dan segera diberi kesembuhan. Ya, kita doakan bersama, baca Fatihah bersama. Al-Fatihah. Selanjutnya Jaziratul Aulia, Sofiatul Sa'adah, terus selanjutnya silakan untuk kalian dicek kerapihan baju dan kursinya, coba sudah rapi, dicek. Sudah rapi ya. Sebelum kita mulai pelajaran, coba Ibu tanya dulu, kalian masih ingat gak pelajaran minggu kemarin? Coba siapa yang ingat? Oh ya, Nadia, coba apa kalau masih ingat, tentang apa? Tentang apa? Sholat Jumat. Ada yang masih ingat materinya enggak? Tentang sholat Jumat itu wajib hukumnya bagi siapa? Laki-laki. Ya, laki-laki. Hukumnya apa melakukan sholat Jumat? Ya, hukumnya fardu ain. Ya, jadi setelah kita minggu kemarin membahas tentang sholat Jumat, ya, untuk materi kita hari ini yaitu tentang sholat jamak qashar. Ya, jadi kita akan membahas tentang sholat jamak qashar. Namun sebelum kita mulai pembahasan tentang sholat jamak qashar, ya, Ibu sekarang tanya dulu, ya, kalian pernah nggak, siapa coba yang pernah bepergian jauh? Coba siapa yang pernah? Siapa?
Sofi, ya. Pernah bepergian jauh? Iya, pernah. Coba biasanya kalau bepergian jauh itu naik apa? Naik bis. Ada juga yang naik pesawat. Ketika bepergian jauh, naik bis, naik pesawat, nah itu kan pasti nantinya di perjalanan masuk waktu sholat. Nah ketika nanti di perjalanan tiba-tiba masuk waktu sholat, coba apa yang kalian lakukan? Ada yang tahu? Ya, melakukan sholat jamaah. Kenapa kita kok harus melakukan sholat jamaah? Karena sholat jamaah itu termasuk rukhsah. Rukhsah itu apa? Kemudahan yang Allah berikan untuk kita semua. Ya. Maka jangan kita sia-siakan ketika kita memang di situ bepergian jauh, masuk waktu sholat, kok ternyata kita masih dalam kendaraan, maka boleh kita nantinya sholatnya dilakukan dengan cara sholat jamaah qasar. Baik, nanti ya Ibu membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini sudah tersusun menjadi 4 kelompok ya. Ya. Nanti Ibu kasih tugas ya. Ibu kasih tugas, kalian diskusikan. Kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Tentang apa di sini? Ini tentang studi kasus. Studi kasus itu permasalahan. Nanti kalian jawab bagaimana solusinya atau pemecahan dari masalah tersebut. Ya. Ini Ibu bagi. Baik, sudah dapat semua ya? Ya, itu bisa kalian diskusikan bersama-sama dan dijawab pertanyaannya bersama. Nanti boleh kalian ketika menjawab pertanyaan itu mencari referensi dari buku pelajaran atau dari Al-Quran atau dari buku-buku panduan sholat yang lain. Itu boleh ya. Silakan dikerjakan.
Paus dulu. Sudah dikerjakan tugasnya? Baik, kalau sudah dikerjakan, nanti perwakilan ya dari kelompok masing-masing maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya di depan. Dan untuk kelompok lain nanti bisa menanggapi atau bertanya yang memang ada presentasi yang belum dipahami. Baik, Ibu panggil ya dari kelompok 1. Coba ketuanya Nadia, silakan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya bersama kelompoknya. Bersama kelompoknya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas. Sebelum saya membahas, saya ingin menyampaikan tentang sholat jamak. Sholat jamak menurut bahasa artinya meringkas atau mengumpulkan. Sedangkan sholat jamak menurut istilah adalah mengumpulkan sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya menggabungkan sholat zuhur yang dikerjakan pada waktu zuhur. Pak, paus. Suaranya Nadia benar nggak? Yang benar, jangan kayak kepala Wijaya yang benar, duduknya. Jangan kayak orang kelihatan gitu. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas studi kasus dari pelajaran fikih yang akan membahas tentang pengertian sholat jamak. Sholat jamak menurut bahasa artinya mengumpulkan, sedangkan sholat jamak menurut istilah adalah mengumpulkan sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya menggabungkan sholat zuhur dengan asar yang dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar, atau menggabungkan sholat maghrib dan isya yang dikerjakan pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Sedangkan sholat subuh tetap pada waktunya, tidak boleh digabungkan dengan sholat lain. Selanjutnya saya akan menjawab studi kasus dari tugas tersebut. Studi kasusnya adalah Andi sedang dalam perjalanan mudik yang sangat jauh. Waktu sholat zuhur hampir habis, tetapi ia masih berada di jalan dan sulit untuk berhenti di tempat yang layak untuk sholat. Apa yang sebaiknya dilakukan Andi? Apakah kondisi dalam tersebut memperbolehkan adanya keringanan dalam sholat? Jawabannya adalah iya, diperbolehkan menjamak sholat. Nomor 2, jika iya, keringanan apa yang dimaksud jamak atau qasar? Yaitu menjamak sholat zuhur atau asar dan menjamak sholat maghrib atau isya. Nomor 3, apa dasar hukum atau dalil yang mendasari keringanan tersebut? Yaitu dasar hukum dari hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau
Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur ke asar. Kemudian dalam perjalanan beliau turun dari kendaraan menjamakkan kedua sholat itu. Apabila beliau berangkat sesudah tergelincir matahari, maka beliau kerjakan sholat zuhur, baru berangkat naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Nomor 4. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan keringanan tersebut? Karena si Andi sudah memenuhi syarat untuk melakukan sholat jamaah, syarat-syaratnya adalah musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan dan bukan perjalanannya tidak untuk maksiat. Jarak perjalanan minimal 80,64 km. Tidak boleh makmum dengan orang yang mukim. Berniat untuk menjamak sholat. Nomor 5. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jamaah atau qashar dalam studi kasus tersebut? Dari kelompok saya akan mempraktekkan sholat jamaah. Baik, itu tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 ya, tentang studi kasus, pertanyaan dan jawabannya. Mungkin dari kelompok 2, 3, 4 ada yang dipertanyakan? Silakan yang bertanya dari kelompok mana? Silakan. Ya, kelompok 2, apa yang ditanyakan? Sholat apa saja yang bisa dijamak? Coba kelompok 1 bisa menjawab, silakan. Sholat fardu ada 4 yang bisa dijamak. Yang pertama zuhur dengan asar, yang kedua maghrib dengan isya. Tetapi untuk sholat subuh tidak bisa dijamak karena waktunya tidak bisa diubah-ubah. Ya, jadi jawaban dari kelompok 1, sholat yang bisa dijamak itu ada 4. Apa saja? Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sholat subuh bisa dijamak atau tidak? Tidak. Alasannya apa? Karena sholat subuh itu waktunya tetap. Ya, waktunya tetap. Bahkan waktunya itu cuma sedikit. Ya, mulai dari keluarnya fajar sampai terbitnya matahari. Ya, cukup ya dari kelompok 1. Silakan ditutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi presentasi dari kelompok 1. Sekarang silakan presentasi dari kelompok 3. Ayo ketuanya Reza bersama kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan tugas studi kasus yang sudah kalian diskusikan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan contoh studi kasus tentang
Contoh studi kasus dari kelompok 3 yaitu tentang seorang muslim sedang melakukan perjalanan jauh ataupun safar dari Lampung ke Jakarta. Ia memutuskan untuk menjamak sholat zuhur dan asar di waktu zuhur karena adanya kesulitan seperti lelah, hujan, atau tempat yang kurang kondusif untuk sholat tepat waktu. Pertanyaan dari studi kasus di atas meliputi: nomor 1, apakah kondisi dalam skenario tersebut memperbolehkan adanya keringanan sholat dalam sholat? Jawabannya, karena sedang melakukan perjalanan jauh atau safar. Contohnya dari Lampung ke Jakarta. Nomor 2, jika ia keringanan, apa yang dimaksud jamak atau qashar? Jelaskan pengertiannya. Jawabannya, jamak menurut bahasa berarti mengumpulkan, sedangkan sholat jamak menurut istilah adalah mengumpulkan sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya menggabungkan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Nomor 3, apa dasar hukum dalil yang mendasari keringanan tersebut? Jawabannya, terdapat pada hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, menjamak sholat zuhur dan asar di malam yang hujan lebat. Nomor 4, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan keringanan tersebut? Syarat jamak takhir ada 2, yaitu niat jamak takhir dilakukan pada sholat yang pertama. Adapun niatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin jam'an takhiran ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Nomor 5, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jamak atau qashar dalam skenario tersebut? Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan tata cara sholat jamak takhir. Baik, tadi presentasi dari kelompok 3 ya. Sudah pada mendengarkan semuanya ya? Sudah. Dan sekarang coba dari kelompok lain, ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham atau mau menanggapi dari
tugas kelompok 3. Silakan angkat tangan. Oh ya, silakan dari kelompok 1 Nadia, apa yang ditanyakan? Jamak terakhir itu kan melakukan sholat zuhur dengan asar, itu yang didahulukan sholat zuhur dulu apa asar dulu? Ya, jadi pertanyaan dari Nadia dari kelompok 1. Tadi kan kelompok 3 membahas tentang jamak takhir, otomatis dilakukan di waktu akhir. Sholat zuhur dilakukan di waktu asar. Mana dulu yang dilakukan? Zuhur dulu, apa asar dulu? Apa asar dulu, terus baru zuhur gitu. Coba dijelaskan, dijawab. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan berikut. Jadi sebanyak ulama mengatakan bahwa sholat jamak takhir bisa dilakukan pada sholat asar terlebih dahulu ataupun sholat zuhur terlebih dahulu. Namun menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat jamak takhir bisa dilakukan pada waktu zuhur dan juga bisa dilakukan pada waktu asar atau asar dulu dan baru melakukan sholat zuhur. Cukup sekian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya. Baik, tadi sudah dipresentasikan ya dari kelompok 1 dan kelompok 3. Jadi hasil diskusi hari ini itu apa? Yaitu berarti boleh di saat bepergian atau di saat sakit kita harus tetap melaksanakan sholat, yaitu dengan kemudahan apa? Ya Allah memberi kemudahan apa? Kita harus tetap melakukan sholat, yaitu dengan cara sholat jamak qasar. Perbedaannya apa? Jamak itu mengumpulkan 2 sholatan di satu waktu. Itu kalau jamak. Sedangkan kalau qasar meringkas jumlah rakaat sholat yang asalnya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Itu perbedaan antara sholat jamak dan qasar. Baik ya, tadi setelah kita membahas tentang jamak dan qasar ya, hal baru apa yang kalian ketahui setelah belajar tentang materi hari ini? Hal baru apa? Ya, jadi mengetahui tentang sholat jamak dan qasar. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Kenapa senang? Iya, karena bertambah ilmu. Manfaatnya apa untuk kalian semua? Iya, bisa tahu bahwa ternyata Allah itu memberikan keringanan atau kemudahan dalam menjalankan sholat. Adakah kesulitan dalam pelajaran hari ini? Iya. Kenapa tidak ada kesulitan? Karena iya, karena kalian tadi diskusi kelompok. Ya, di situ setelah kita belajar tentang jamak dan qasar, tujuan kalian itu apa ya? Tujuan mempelajari tentang materi jamak dan qasar yang pertama adalah agar kita tahu pengertian dari jamak qasar. Itu tujuannya kalian belajar materi hari ini. Yang kedua, agar kalian tahu syarat apa saja kita diperbolehkan sholat jamak qasar. Itu tujuan belajar hari ini. Yang ketiga adalah agar kalian tahu dalam kondisi apa kita diperbolehkan melakukan sholat jamak qasar. Yang keempat di situ nanti kalian bisa
mempraktekkan. Pak, nanti kalian bisa mempraktekkan bagaimana tata cara sholat jamak qashar. Itu tujuan pembelajaran yang keempat. Yang kelima, itu tujuannya adalah agar kalian bisa bagaimana bersikap, ya, bersikap dengan adanya kerusuhan atau kemudahan yang Allah berikan. Bersikap bagaimana? Bersikap ya otomatis kita merasa bersyukur ya, karena Allah itu memberi kemudahan dalam hal sholat yang dilakukan ketika kita dalam bepergian. Cukup sekian ya untuk belajar hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bisa menambah wawasan kita dan menjadikan ilmu kita manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.